untuk yang akan untuk tema yang akan dipaparkan pada hari ini adalah tentang anjuran sholat Idul Adha di rumah. Untuk materi yang akan menyampaikan apa yang akan dibahas pada hari ini adalah dari Mbak Rizke Darmaningsih sama dari Mbak Yanti. Untuk materi dipersilahkan untuk dapat menyampaikan yang akan dibahas pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Yupi. Perkenalkan, saya Rifki Zulhak. Di sini saya akan menjadi pemateri dalam penyuluhan terkait anjuran sholat Id di rumah. Di sini kita melakukan penyuluhan ini juga berpacuan pada surat edaran dari pemerintah dan juga dari beberapa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa sholat Idul Adha ini disarankan untuk dilakukan di rumah untuk mencegah mata rantai pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya ini pemerintah melalui Kementerian Agama telah resmi menetapkan bahwasanya Idul Adha 1442 Hijriah ini jatuh pada tanggal 20 Juli 2021 besok. Yang mana keputusan ini ditetapkan melalui sidang isbat yang digelar pada 10 Juli 2021. Nah, kebetulan perayaan Hari Raya Idul Adha ini bertepatan dengan diberlakukannya PPKM. Lalu menurut surat edaran nomor 17 tahun 2021 ini yang isinya kegiatan malam takbiran di masjid atau musola maupun takbir keliling itu ditiadakan sementara di seluruh kabupaten atau kota yang diterapkan PPKM darurat. Sementara itu untuk daerah yang diberlakukan PPKM darurat, untuk sholat Idul Adha-nya juga dilaksanakan di rumah. Selanjutnya, next Mas Yubi. Ya, selanjutnya Sekretaris Komisi Fatwa MUI ini, Kiai Haji Miftahul Huda juga mengungkapkan bahwa tidak diperkenankan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid atau tempat terbuka, kawasan atau daerah yang berada di zona merah. Sebab karena menurutnya itu rawan menularkan COVID-19 terkait pelaksanaan Idul Adha 2021. MUI tetap menggunakan Fatwa nomor 26 tahun 2020 tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di saat pandemi COVID-19. Sebaliknya untuk zona hijau dan kuning ini, sholat Idul Adha tetap diperkenankan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi di sini kita kembalikan lagi kepada pihak pengurus masjid di wilayah Kelurahan Manukan Wetan nanti, karena sejatinya mereka yang mengetahui situasi dan kondisi di daerah Manukan Wetan seperti apa. Apabila memungkinkan untuk dilakukan sholat Id, ya monggo, tapi saya menyarankan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, nah, selanjutnya Sekjen dari MUI, Buya Amir Syah Tambunan ini juga menambahkan, sholat di rumah saja ini untuk mencegah, sholat di rumah saja untuk zona merah ini adalah sebuah bentuk ikhtiar kita dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dirinya juga mengajak Dewan Masjid untuk ikut serta menyuarakan sholat Idul Adha di dalam rumah untuk kawasan yang zona merah. Bisa di next, Mas.
Lalu berikut ini adalah ketentuan umum dari sholat Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan di daerah yang ditetapkan aman dari COVID-19. Seperti yang saya katakan tadi, apabila di wilayah Manoan Wetan ini tergolong aman, maka sholat Idul Adha bisa diterapkan di masjid. Lalu sholat bisa dilakukan di lapangan, masjid, atau tempat khusus dengan koordinasi dari gugus COVID. Seperti yang kita ketahui di tiap daerah kan pasti ada gugus COVID. Nah, itu bisa kita melakukan kerjasama dengan gugus COVID tersebut dalam menerapkan protokol kesehatan. Lalu ketentuan sholat Idul Adha di rumah. Nah, seperti halnya kita ketahui bahwasanya sholat Idul Adha ini dilakukan dengan berjamaah. Maka dari itu ketika dilakukan di rumah pun sholat Idul Adha ini dilakukan dengan jamaah, dengan minimal jamaah 4 orang. Lalu selesai sholat itu khotib juga melaksanakan khutbah. Tapi jika ibaratnya di dalam jamaah itu kurang dari 4 atau di dalam jamaah itu tidak ada yang bisa berkhutbah, maka sholat Idul Adha itu diperbolehkan tanpa adanya khutbah. Selanjutnya, selanjutnya ini berikut adalah tata cara sholat Idul Adha. Bagi yang mungkin ada yang lupa atau yang belum tahu, bisa ini adalah tata caranya. Yang pertama ini ada niat. Niat Idul Adha ini sendiri adalah usoli sunatan Idul Adha ro'ataini mustaqbilat kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram atau takbir. Selanjutnya ada takbir sebanyak 7 kali, yang mana di setiap sela-sela takbir itu kita membaca lafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di antara takbir. Lalu langkah selanjutnya seperti sholat biasa, yaitu membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, dan juga sujud seperti biasa. Lalu di rakaat kedua setelah takbiratul ihram kita akan ada next Mas, bisa di next. Nah, selanjutnya setelah di rakaat kedua akan ada yang awalnya di rakaat 1 itu ada 7 kali takbir, tapi di rakaat kedua ini ada 5 kali takbir dengan cara yang sama, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di antara sela-sela takbir. Lalu membaca Al-Fatihah, surat pendek, ruku, i'tidal, sujud seperti biasa. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait anjuran sholat Idul Adha yang dianjurkan berada di rumah. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, Masya Allah sekali ya. Ternyata materi yang telah disampaikan oleh Mas Rifki mengandung banyak maknanya. Oke, terima kasih banyak Mas Rifki. Mungkin selanjutnya bisa masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau tanya tentang seputar Idul Adha, cara-cara menunaikannya atau yang lain-lain. Mungkin dari teman-teman atau dari ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan lagi.
Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan, monggo. Orang bilang ya tapi tak sekarang anu nih. Berarti tetap dari HP-mu. Oke, baik. Kalau misal tidak ada yang ditanyakan, kami harap ibu-ibu dan bapak-bapak semua dapat menjalankan sholat Idul Adha di rumah agar meminimalisir penebaran virus corona yang ada. Selanjutnya, kita ada sesi foto-foto bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon nyalakan kameranya sebentar ya buat dokumentasi. Sama teman-teman yang lain mungkin bisa minta tolong buat di-on-kan kameranya. Ya. Oke, ini sudah semua ya. Oke, pose dulu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi dari kami. Selebihnya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tambah ono. Kaki. Sudah boleh live, Bu, Pak, untuk materinya sudah selesai kami paparkan. Terima kasih.